Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Mamonto, NIM 2012359 dari kelas PAI 4D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Yayan Manado. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya semata kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas dan segala aturan-aturan yang diperintahkan olehnya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Zakaria. Yang terhormat Bapak Misbahuddin SAG MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir dan penonton yang saya senangi. Judul ceramah yang akan saya bawakan yaitu ikhlas dalam beribadah. Ya Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar ibadah, bukan sekedar puasa, bukan sekedar zakat, bukan sekedar sholat, bukan sekedar berangkat haji atau umroh, bukan sekedar membantu orang yang sedang kesusahan, bukan hanya itu. Perintah Allah kepada kita melakukan semua itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengarah ke titik manapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengarah ke titik manapun. Mukhlisina lahuddin hunafa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hunafa hanif. Jadi hati kita itu hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan harta dunia. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Sesungguhnya akulah yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan dalam Quran surah Al-An'am ini yaitu kewajiban manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan segala perbuatan-perbuatan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bercampur dengan hal-hal lain. Hal-hal lain ini seperti riya walaupun sedikit dapat mengurangi pahala amal ibadah kita. Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih ikhlas itu sangat berat? Kenapa sih ikhlas itu sulit untuk dilakukan? Imam Ibnu Qudamah menjelaskan ada 3 hal yang menyebabkan sulitnya ikhlas. Yang pertama ada pujian. Manusia suka sekali sama pujian. Bahkan sebagian ulama menjelaskan manusia lebih suka pujian daripada uang. Saya berikan contoh. Contohnya ada seseorang yang membagikan uang 100.000 per orang. Terus ketika dicek ke bank ternyata uang palsu. Gimana perasaan kita? Pasti marah kan? Marah. Beda sama pujian. Pujian contohnya ada seorang nenek-nenek yang berumur 130 tahun. Contohnya lalu dipuji oleh suaminya. Begini, sayang kamu kok tiap hari tambah cantik. Terus gimana perasaan nenek-nenek ini? Pasti senang.
Walaupun itu pujian palsu. Tidak ada nenek-nenek yang berumur 130 tahun tiap hari tambah cantik. Walaupun kita tahu itu pujian palsu, tetap kita senang. Itulah pujian. Beda sama uang. Itulah contoh bagaimana kecintaan manusia kepada pujian. Ini yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan itu ada riya. Apa itu riya? Riya menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia menjelaskan riya itu memperlihatkan ibadah kita, amalan kita kepada manusia agar dipuji oleh mereka. Lalu ada sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan amalan kita, ibadah kita, agar manusia itu tahu dan memuji kita. Ini yang jadi masalah. Kenapa ikhlas itu susah? Karena kita suka sekali sama pujian. Yang kedua, kenapa sih ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia, suka sekali sama dunia, cinta sekali sama dunia. Kata Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat 20 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tuhibbunal mala hubban jama'. Artinya, dan kalian cinta sekali kepada harta dunia dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ketika anak Adam memiliki emas dengan sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? Dia akan mencari lembah emas yang kedua. Kalau dia memiliki lembah emas yang kedua, apa yang terjadi? Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Kapan ini berakhir? Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Apa maksudnya? Jadi dia akan mengikuti tren itu sampai dia mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan ketika kita mengharapkan dunia, jabatan dari amal ibadah kita. Lalu yang ketiga, Ibnu Qudamah menjelaskan, karena tabiat kita itu tidak suka dicela oleh orang. Kalau kita suka pujian, otomatis kita tidak suka dicela oleh orang. Kita akan berusaha melakukan apa saja agar diterima di komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar tidak dicela oleh orang, tidak dimaki oleh orang, tidak dibully oleh orang. Dan akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan sulit untuk berbuat ikhlas. Kalau kita bisa menghilangkan 3 hal ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan. Jadi tidak cukup hanya dengan beribadah, tapi beribadah dengan ikhlas. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Kita berpikir kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat subuh. Bukan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat subuh dengan ikhlas. Banyak yang berpikir mungkin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat zuhur. Bukan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat zuhur dengan ikhlas. Mungkin banyak yang berpikir kita diperintahkan untuk bersedekah, membantu orang yang sedang kesusahan. Bukan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membantu orang yang sedang kesusahan, bersedekah, dan ikhlas. Bukan untuk dipuji atau cari panggung. Bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah, illa ya'budullah mukhlisina lahuddin. Yang Allah perintahkan kepada kita beribadah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal perbuatan, mengikhlaskan ibadah.
dan benar-benar tidak menoleh kemanapun, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.